Keridhaan akan membuahkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur merupakan level keimanan yang tertinggi, bahkan merupakan hakikat dari keimanan itu sendiri. Dalam tahapan iman, rasa syukur adalah puncaknya. Orang yang tidak ridho terhadap pemberian Allah, keputusan Allah, penciptaannya, pengaturannya, terhadap yang diambil, yang diberikannya, sulit, tidak akan bisa bersyukur secara total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya orang yang bersyukur adalah orang yang paling menikmati hidup dan kehidupan ini. Dan buah dari keridhaan itu, dia dapat menyingkirkan hawa nafsu. Sikap ridho akan menyingkirkan hawa nafsu dari dalam hati. Orang yang ridho akan mampu membuat hawa nafsunya menginginkan, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keinginan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan dan hawa nafsu tidak pernah menyatu di dalam satu ruang hati selamanya. Kalaupun keridhaan dapat mengambil satu ruang dalam hati dan hawa nafsu mengambil ruang yang lain, maka kemudian yang berkuasa adalah mana yang lebih kuat. Semogalah Allah limpahkan kita buah keridhaan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur atas karunia nikmat-nikmat Allah yang tiada pernah henti dan bertepi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Sebaliknya, jikalau tidak mau ridho, tidak menerima adalah sebuah perlambang kekufuran. Sikap tidak menerima akan menghasilkan kebalikannya, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan sikap ini bisa menyeret seseorang ke arah yang lebih ekstrim, kufur terhadap yang memberi nikmat itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba itu ridho kepada Rabb-nya, bagaimanapun keadaan yang melingkupi, maka itu akan mendorongnya untuk bersyukur kepadanya, sehingga ia menjadi orang yang ridho dan bersyukur. Dan ketika seorang hamba itu tidak bisa ridho, maka saat itu ia termasuk orang-orang yang tidak menerima dan berjalan di atas jalan orang-orang yang kufur nikmat. Adanya penyimpangan dalam keyakinan di hati dan agama disebabkan karena seorang hamba hendak menjadikan dirinya yang menentukan, bahkan seolah hendak mendiktekan keinginannya kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikhawatirkan bila kita tidak ridho atas ketentuan Allah, maka bisa jadi akan menjadi sebuah jalan yang mudah dikuasai oleh setan yang akan mempengaruhi sisi-sisi hidup dan kehidupannya. Dan jikalau rasa tidak menerima, tidak ridho itu sudah menguasainya, maka setan
tanpa beban ia akan meniatkan dan melakukan untuk jalan-jalan yang semakin jauh dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, sadarkan kami untuk senantiasa ridho atas segala yang Kau takdirkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.